Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali tentunya di kampus kita yang tercinta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul perkembangan sosial. Dalam materi ini kami akan membahas 5 topik pembicaraan yang menjelaskan. Yang pertama pengertian dari perkembangan sosial, dan yang kedua kita akan mengenal bentuk-bentuk dari perilaku sosial, dan yang ketiga kita akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan psikososial, dan yang keempat kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang upaya dari pengembangan individu dari sang anak. Baiklah, kepada presenter pertama, Abed Arius Sagi, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan itu pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesamaan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Abed atas penjelasan tentang pengertian perkembangan sosial. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama kita akan mengenal tentang perilaku sosial dari pengembangan atau negativisme. Perilaku ini kerap kali kita temui di jalan aja. Tingkah laku ini terjadi karena adanya kesesuaian pada atas tuntutan orang tua dan juga kewajiban dari orang tua. Tingkah laku ini mulai muncul pada anak di usia 18 bulan dan mengalami pemuncakan di usia 4 tahun dan kembali mengalami penurunan di usia 4 hingga 6 tahun. Dalam artian ini, orang tua sangat berperan khusus dalam meminimalisir dari sifat negativisme tersebut. Salah satu upaya dari orang tua untuk meminimalisir tindakan tersebut itu memberikan kebebasan pada anak dan memahami keinginan apa yang diinginkan oleh sang anak. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk perilaku sosial dari agresi. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik maupun visual. Agresi diwujudkan dengan adanya gigitan, tendangan, pukulan, dan gigitan yang dilakukan oleh sang anak. Agresi terjadi karena adanya rasa frustasi ataupun kekecewaan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dari sang anak. Dalam upaya ini, orang tua berperan khusus untuk sang anak dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan orang tua dalam mengatasi hal tersebut yaitu mengalihkan perhatian sang anak. Hal ini diwujudkan karena mengontrol emosi anak menjadi lebih positif. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang perilaku sosial berselisih. Berselisih tentunya kerap kali terjadi saat kita anak-anak maupun saat ini. Perselisihan disebabkan karena adanya perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat yang terjadi pada sang anak. Biasanya perselisihan ini akan mengakibatkan perkelahian. Dalam hal ini, orang tua dan guru sangatlah mengupayakan hal ini dapat dihindari. Salah satu tujuan orang tua agar meminimalisir hal ini yaitu dengan cara membicarakannya dengan baik-baik antara dua pihak. Salah satunya mengetahui apa permasalahan yang disebabkan oleh sang anak tersebut. Dan yang keempat kita menemukan perilaku sosial dari menggoda atau teasing. Perilaku ini hampir sama halnya dengan perilaku agresi atau menyerang balik.
Perilaku ini diwujudkan dengan adanya omongan atau ejekan dari sang anak. Perilaku ini bisa kita dapat simpulkan oleh materi kemarin yang dijelaskan oleh kelompok 3 dari Billy Benita. Kita dapat simpulkan bahwa ada anak yang mengejek temannya atau menyebut namanya dengan nama panggilan yang jelek sehingga menyebabkan perkelahian pada sang anak. Dalam hal ini menggoda, kita dapat mengatasinya dengan cara membicarakannya kepada anak-anak secara paling baik. Dalam hal ini orang tua akan sukar memperingati anaknya agar menghindari dari perilaku tersebut. Dan yang kelima tentunya kita memiliki perilaku sosial dari persaingan. Persaingan adalah kelebihan untuk melebihi kemampuan dari orang lain. Persaingan dapat kita dapatkan dari sifat positif maupun negatif, tergantung cara kita dalam mengatasinya. Misalnya dalam lingkungan kita diajarkan pada anak kita untuk melakukan persaingan yang positif, sehingga itulah persaingan kita dapat minimalisir menjadi lebih positif lagi. Dan yang keenam tentunya kita memiliki perilaku sosial dari bekerjasama. Bekerjasama yaitu perilaku yang sangat baik kepada anak, bahkan dianjurkan. Perilaku ini diwujudkan di usia 4 tahun dan mengalami perkembangan yang sangat pesat seterusnya. Dalam hal ini, anak-anak akan suka bekerja sama dalam hal yang bekerja kelompok, belajar bersama, dan lain-lainnya. Bekerja sama juga dapat meningkatkan sosialisasi dalam masyarakat. Dan yang ketujuh, kita mempunyai perilaku sosial dari tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior. Perilaku ini sangat berpengaruh dalam sang anak. Itu kenapa menimbulkan negativisme dalam diri sang anak. Dalam hal ini, sang anak akan berperilaku menguasa atau mendominasi. Dalam hal ini, apabila anak yang melakukan perilaku tersebut akan suka dijauhi oleh sang anak yang lain. Mengapa demikian? Karena sang anak akan takut kejahatan yang dilakukannya. Perilaku ini kita dapat contohkan seperti memaksa, menyuruh-nyuruh, dan memerintah. Dan yang ke-8, kita memiliki perilaku sosial dari mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri atau bisa kita sebut dengan sikap egosentris adalah sikap di mana sang anak melakukan keinginannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga mengapa itu akan menyebabkan permasalahan pada anak yang lain. Seperti yang bisa kita ambil contohnya saat anak-anak sedang memainkan mainannya, kemudian secara tidak langsung atau spontan mainan tersebut diambil oleh teman yang lain. Dalam hal ini, orang tua harus membatasi kepemilikan dari sang anak. Agar mengapa? Agar sang anak bisa bermain apa yang mereka punya dan apa yang mereka tidak punya. Dan yang ke-9 tentunya kita memiliki sikap dari simpatik atau simpati. Dalam hal ini, simpati, sang anak menaruh perhatian lebih kepada perilaku yang lain, seperti contohnya menaruh perhatian lebih kepada orang lain. Sikap ini juga membantu sekali dalam meningkatkan kerjasama dan sosialisasi masyarakat. Dalam hal simpati, kita dapat belajar banyak hal dan belajar juga memberitahu apa yang kita bisa dan apa yang kita tidak bisa. Sekian, terima kasih atas penjelasan kita pada pagi hari ini mengenai bentuk-bentuk perilaku sosial. Ya, untuk materi ketiga kita pada pagi hari ini akan dijelaskan kepada Welty Susmitasari, kepada saudari Welty. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi bagian teori perkembangan sosial. Nah, teori perkembangan sosial ini digagas oleh Erikson. Dalam teorinya terdapat 8 tahap perkembangan. Baik, yang pertama itu ada trust versus mistrust atau percaya dan tidak percaya. Nah, tahap pertama ini dimulai sejak usia lahir sampai 1 tahun. Nah, pada tahap perkembangan ini, anak sangat bergantung kepada pengasuh atau sering juga disebut dengan orang tua untuk semua yang ia butuhkan dalam bertahan hidup, termasuk seperti makanan, cinta, kehangatan, keamanan, dan pengasuhan. Misalnya jika seorang anak berhasil mengembangkan kepercayaan
ia akan merasa aman dan tentram di dunia. Namun, tidak ada anak yang akan mengembangkan rasa percaya 100% atau keraguan 100%. Ketika ini terjadi, anak memperoleh harapan yang digambarkan Erikson sebagai keterbukaan terhadap Erikson yang memiliki pemikiran adanya kewaspadaan bahwa bahaya mungkin ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu autonomi versus shame and doubt. Dimulai sejak usia 2-3 tahun. Tahap kedua ini berlangsung selama masa anak-anak awal dan difokuskan pada anak yang mengembangkan rasa kontrol pribadi yang lebih besar. Misalnya anak yang kesulitan dan dipermalukan karena kecelakaan atau kesalahan, mungkin sulit mengembangkan kendali pribadi. Keberhasilan selama tahap perkembangan psikososial ini mengarah pada perasaan percaya diri, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan malu dan ragu. Yang ketiga itu inisiatif versus will, yang dimulai sejak usia 4-5 tahun. Tahap ini terjadi selama tahun-tahun sekolah anak. Pada tahap ini, dalam perkembangan psikososial, anak mulai menegaskan kekuatan dan kendalinya. Anak yang berhasil pada tahap ini merasa mampu memimpin orang lain, sedangkan anak yang gagal akan mengembangkan rasa bersalah, keraguan diri, dan kurangnya inisiatif. Yang keempat, industri versus inferiority, dimulai sejak usia 6-11 tahun. Tahap psikososial keempat berlangsung selama tahun-tahun awal sekolah. Anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Namun, anak juga perlu mengatasi tuntunan sosial dan akademik yang baru. Ketika anak berhasil, ini akan mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Yang kelima, ego identity versus role convention, dimulai sejak usia 12 tahun, 18-20 tahun. Nah, tahap psikososial yang kelima ini terjadi selama masa remaja yang sering bergejolak. Tahap ini memainkan peran penting dalam mengembangkan rasa identitas pribadi yang akan terus mempengaruhi perilaku dan perkembangan selama sisa hidup seorang anak. Nah, jadi apa itu identitas? Jadi dilansir dari Barry Mind, identitas mengacu pada semua keyakinan, cita-cita, nilai yang membentuk dan membimbing perilaku seseorang. Anak yang menerima dorongan dan penguatan yang tepat melalui eksplorasi pribadi akan muncul dari tahap ini dengan rasa yang kuat. Sedangkan jika tidak yakin dengan keinginannya, anak akan merasa tidak aman dan bingung tentang diri mereka sendiri. Nah, yang keenam itu intimacy versus isolation, yang dimulai sejak usia 18 tahun, 19 tahun, sampai 30 tahun. Baik, pada tahap ini menuju usia dewasa muda, anak akan membentuk hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang tua. Tahap ini meliputi masa dewasa awal ketika orang ketika tahapan psikososial ini sukses, akan mengarah pada hubungan yang kuat. Contohnya menikah, ya. Nah, Erikson percaya bahwa sangat penting bagi orang untuk mengembangkan hubungan yang dekat dan berkomitmen dengan orang lain. Erikson juga mengatakan bahwa ada hubungan tahapan ini dengan tahapan sebelumnya.
Ia percaya bahwa rasa identitas pribadi yang kuat penting untuk mengembangkan hubungan intim. Oke, selanjutnya generativity versus stagnation. Dimulai sejak usia 20-50 tahun. Nah, saat masa dewasa, seorang individu perlu menciptakan atau memelihara hal-hal yang akan bertahan lebih lama. Misalnya dengan memiliki anak atau menciptakan perubahan positif yang bermanfaat bagi orang lain. Selama masa ini, anak akan terus membangun hidupnya dengan fokus pada karir dan keluarga. Individu yang berhasil selama tahap ini akan merasa bahwa ia berkontribusi pada dunia dengan aktif di rumah dan komunitas mereka. Sedangkan individu yang gagal mencapai keterampilan ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia. Contohnya pengangguran. Nah, yang terakhir ada integrity versus despair yang dimulai sejak usia 60 tahun ke atas. Pada tahap psikososial terakhir ini terjadi selama usia tua dan difokuskan pada refleksi kembali pada kehidupan. Nah, pada tahap perkembangan ini, anak akan melihat kembali peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya dan menentukan apakah ia bahagia dengan kehidupan yang dijalani atau apakah menyesal pada hal-hal yang ia lakukan atau tidak lakukan. Individu yang merasa menjalani kehidupan dengan baik akan merasa puas dan siap menghadapi akhir hidupnya dan rasa damai. Namun, individu yang melihat ke belakang dan hanya merasa menyesal malah akan merasa takut bahwa hidupnya akan berakhir tanpa mencapai hal-hal yang seharusnya dimiliki. Baiklah, itulah tadi 8 tahapan dari Erik Erikson. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Gauti. Baiklah, untuk materi keempat yang akan dijelaskan oleh Saudari Tarisia Aprilia kepada Saudari Tarisia, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap sebagai aspek perkembangan, termasuk perkembangan sosial, kondisi, dan tata cara kehidupan keluarga. Merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua, kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dan masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, membicarakan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Terima kasih. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tarisia Aprilia atas penjelasannya. Selanjutnya untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Fiona Maravita. Pada Fiona, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya
mengenai upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan peserta didik untuk mengembangkan sikap sosialnya. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran secara komparatif, yaitu artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pembelajaran komparatif ini juga merupakan suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran komparatif itu sendiri, yang pertama yaitu belajar bersama-sama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka dengan teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara teman. Yang keempat, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Selanjutnya, belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang. Produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Putusan tergantung pada siswa sendiri dan siswa aktif. Tujuan dari pembelajaran komparatif itu sendiri menurut Deb Ignas dalam pikiran Direja 2011 yaitu yang pertama meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Siswa yang lebih mampu akan menjadi sumber bagi siswa yang kurang mampu yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Yang kedua, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang belajar. Perbedaan itu antara lain suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial siswa yang dimaksud yaitu berbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif, yaitu akan mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Siswa yang lebih pintar bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran yang sedang dibahas. Pembelajaran kolaboratif ini akan menumbuhkan sikap saling menyayangi di antara peserta didik. Adapun keuntungan dari pembelajaran secara kolaboratif, yang pertama yaitu siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang baru mereka kenal. Yang kedua, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Yang terakhir, yaitu siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru, selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Baik, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah akhir dari presentasi kita pada pagi hari ini. Apabila saudara-saudara ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Kami membatasi 3 pertanyaan utama. Baiklah, ini saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan ketika anak seorang itu merasa bagaimana mengatasi sikap anak yang merasa gagal ketika melihat teman-teman lainnya merasa berhasil. Nah kan tadi dijelaskan oleh Berti bahwasanya ada anak yang berhasil, kemudian ada juga anak yang merasa gagal karena tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Dewi tentunya atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi anak yang gagal dan yang merasa dirinya gagal kalau temannya itu berhasil? Ya, yang pertama sebagai pengajar atau pembimbing, tentunya kita harus memberikan motivasi kepada anak agar supaya anak itu terus belajar dan memperbaiki kesalahannya masing-masing. Kemudian yang itu kita harus mengajukan trik-trik supaya gimana sih proses belajar yang baik dan benar itu, bagaimana
Lalu kemudian itu kita harus ya dari orang tuanya kita harus membicarakan yang baik-baik kepada orang tua agar orang tua dapat membantu proses dari keberhasilan anak tersebut. Bagaimana saudara Beli atas jawabannya? Saya kan jelaskan kita sebagai pendidik itu mengarahkan anak tersebut. Nah, bagaimana langkah kemudian ketika pendidik itu tidak mampu mengubah anak tersebut? Langkah selanjutnya ketika pendidik tidak mampu untuk mengatasi atau mengubah anak tersebut, atau dia menyerahkan ke orang tuanya, atau mungkin ada cara lain dari pendidik tersebut. Mungkin yang harus diperhatikan sebagai layaknya anak kita sebagai pendidik, ya yang pertama itu kita harus konsultasi dulu dari orang tuanya nih terkait masalah dari peserta didik, apakah dia memiliki masalah lain atau masalah dari perspektif dia mengikuti pelajaran, misalnya bagaimana, dan itu yang kita harus temukan metode penjelasan dari itu harus kita perhatikan begitu saudara. Gimana biar Oke, terima kasih, cukup jelas jawaban dari Bayu. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberi. Coba ada pertanyaan yang lain? Sebelumnya terima kasih kepada para presenter atas materi yang telah disampaikan. Saya mau bertanya kepada Bayu berdasarkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Anda, bagaimanakah tindakan atau langkah yang dilakukan oleh orang tua serta guru dalam meminimalisir bentuk tingkah laku sosial anak yang negatif, seperti misalnya sikap membangkang, kemudian sikap selfishness atau mementingkan diri sendiri? Ya baiklah, terima kasih kepada saudari Satina tentunya atas pertanyaannya. Yang pertama itu membahas tentang pemahaman negativisme. Salah satu upaya orang tua khususnya kita dalam mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama kita harus memberikan kebebasan kepada anak, seperti jangan membatasi kreativitas anak dan hal-hal yang dia inginkan. Dan yang kedua kita harus kita harus mengetahui keinginan dari sang anak. Misalnya anaknya itu mau gimana, kita harus ikuti dan jangan pernah membatasi keinginan dari sang anak tersebut. Sehingga dari itulah karena terlalu sering membatasi atau tidak membolehkan, itu menyebabkan sang anak akan menjadi pembangkang atau melawan kepada orang tua. Tapi kalau misalnya anak-anak dibebaskan misalnya, biasanya tuh timbul sikap yang kayak nggak mau nurutin aturan gitu karena terlalu dibebaskan. Misalnya kayak nggak apa-apa orang tua aku nyuruh, orang tua aku nggak larang, jadi semuanya dilakuin, yang buruk-buruk juga dilakuin. Itu gimana upaya biar nggak terjadi seperti itu? Disimpan dulu. Mungkin kita teman-teman lain yang membantu. Kan tadi Bayu mengatakan kalau misalnya biar anak tuh nggak membangkang, anak tuh jangan dibatas-batasi. Nah kan kebanyakan anak-anak yang kayak dibatasi itu malah mempunyai sifat, malah karena nggak ada batasan, malah apa ya? Justru melunjak, yang melunjak. Jadi jangan gimana upaya kita biar anak tuh nggak melunjak gitu. Upaya biar apa ya? Intinya nggak melunjak gitu. Nah, jangan mentang-mentang nggak dibatasi, melunjak. Oh my god. Ngerti kan? Baiklah, untuk pertanyaan dari Satina, beri saya waktu untuk jawab. Langsung ke next pertanyaan selanjutnya nomor 3. Silakan. Baiklah, saya akan bertanya mengenai materi yang tadi kita jelaskan. Kenapa keluarga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial?
Itu satu-satu. Soal kebebasan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Kenapa keluarga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial? Karena keluarga adalah kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat belajar, dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi. Dan juga pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi sosial dalam keluarga tentunya turut menentukan pula cara perilakunya terhadap orang lain. Gimana Dea? Contoh. Manusia itu berinteraksi sama iya. Nah tadi kan di dalam keluarga kan. Kan kalau di dalam keluarga interaksi sama Tapi kalau kita tanya gitu. Ya baiklah, saya akan merespon kembali pertanyaan dari Sakina tentunya agar anak tidak berlebihan atas diberinya kebebasan. Tentunya orang tua harus memberikan schedule atau ketentuan agar membatasi apa yang anak boleh lakukan. Seperti contohnya nih, anak yang bekerja ke tempat kawan atau bekerja kelompok. Tentunya orang tua memberikan limit waktu. Apabila anak itu melanggar setelah harus diberikan hukuman tapi jangan sampai menyakiti hati dari sang anak. Bagaimana saudara Sakina? Jadi harus ada komunikasi dua arah Ya. persetujuan. Memberikan apa ya? Komponen misalnya ketentuan, misalnya mau pergi sini harus ditentukan limit Tapi waktunya. harus diskusi antara anak sama orang tua. Ya harus ada persetujuan anak antara orang tua. Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Itulah akhir dari presentasi kita pada pagi hari ini. Ya, Pak. Itu dulu dijawab. Iya. Kita dulu ikut sama dia. Ini dia sama dia. Baiklah, dia tadi bertanya contoh dari berinteraksi dalam keluarga. Contohnya bisa diambil dari keluarga saya sendiri, misalnya sering berkumpul, saling sharing atau bercerita tentang masalah pribadi. Tutup loh, Mas. Video lah itu. Dia nggak pernah nggak?
Ya baiklah, untuk sesi kedua apabila ada yang menginginkan pertanyaan dipersilakan. Kita silakan ya. Ya, baiklah kepada saudari Lydia dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya terkait perkembangan sikap sosial. Bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik ya untuk mengembangkan tingkah laku bersosial pada anak dan peserta didik dengan cepat dan tepat. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia, yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang pengajar untuk mengembangkan tingkah laku bersosial pada anak dan kita didik dengan cara cepat dan tepat. Menurut saya, yaitu dengan kita melakukan dua langkah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pembelajaran secara kooperatif dan kolaboratif. Di sana, seorang pendidik lebih mengarahkan bersosialisasi bertatap muka atau langsung aktivitasnya langsung begitu untuk menjelaskan materi mereka yang sudah mereka jelaskan. Seperti seorang pengajar lebih berinteraksi langsung kepada seorang pendidik untuk membahas masalah pembelajaran pada saat di dalam kelas ataupun masalah pribadi untuk di luar kelas. Nah, di situ seorang pendidik bisa langsung bersosialisasi dengan baik dan cepat dan bisa memahami akan maksud atau kepribadian dari peserta didik tersebut. Dari dia. Sudah. Baiklah para saudara-saudara sekalian, apakah ada yang mengajukan pertanyaan lain? Sudah. Saya rasa sudah cukup untuk sesi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri presentasi kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edit lagi. Belakang, Din.